Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Sementara Xiaoyan menyelesaikan nomor 3, scene berganti di medan pertempuran sengit yang terjadi di pihak Dewa Roh Kematian. Tentu saja apa yang disebut pertempuran sengit benar-benar disajikan di nomor 4. Dia terus-menerus membobardir Dewa Roh Kematian dengan serangkaian gerakan brilian. Di sisi lain, cara Dewa Roh Kematian menghadapinya jauh lebih sederhana. Senjata beliung kapak perunggu di tangannya bisa menjinakkannya dengan satu gerakan. "Diam!" ucap suara Dewa Roh Kematian, perlahan keluar setelah nomor 4 meluncurkan serangkaian serangan. Ketika suara itu keluar, sosok nomor 4 tiba-tiba membeku. Dan pada saat ini, senjata perunggu dari Dewa Roh Kematian telah diluncurkan dengan keras. Pukulan ini langsung menghancurkan lapisan pertama dari armor terlarang yang disebut pemecah dewa. Kekuatan pertahanannya seharusnya yang terkuat, tetapi masih tampak rentan di hadapan Dewa Roh Kematian. Adegan ini langsung menghancurkan kepercayaan diri nomor 4 untuk melawannya. Serangan nomor 4 hanya ingin melarikan diri dengan cepat. Dia mengerti bahwa perbedaan kekuatannya terlalu besar. Bahkan komandan nomor 2 yang berdiri di atas monster void pun tidak bisa untuk tidak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Dewa Roh Kematian dapat mengalahkan pertahanan armor pemecah dewa dengan satu pukulan. Apa-apaan ini? Pertahanan armor pemecah dewa setidaknya mampu menahan makhluk abadi langkah ke-7. Dan orang ini sebenarnya menghancurkannya dengan satu pukulan. Kekuatan menakutkan semacam ini, aku khawatir hanya dimiliki oleh orang kuat di langkah 9 keabadian Kaisar, ucap Komandan Taisu nomor 2. Ekspresi wajahnya menjadi suram, bahkan sang ratu sedikit mengangkat alisnya. Ini karena sebelumnya dia tidak pernah memperhatikan keberadaan Dewa Roh Kematian. Tampaknya ada banyak orang kuat di sekitarnya. Tetapi jika dia mengandalkannya seperti ini, maka perang ini tidak akan berarti banyak baginya, gumam sang ratu. Jelas bukan ini yang ingin dia lihat di layar. Jika kamu ingin mencapai Dewa Dao dari alam leluhur, kamu harus mengalami pertempuran berdarah. Hanya dengan begitu, kamu dapat dengan cepat menemukan alam leluhur di tingkat Dewa Dao. Dan kekuatanmu akan sangat menakutkan begitu kamu menjadi keabadian Kaisar, ucap sang ratu sedikit menyipitkan matanya. Dia sangat jelas tentang misi Xiaoyan dan perang seperti apa yang akan dia hadapi ketika kembali ke dunia sensi. Untuk Xiaoyan sendiri, sebelum dia kembali ke dunia sensi, dia harus menjadi keabadian Kaisar. Jadi pertempuran ini sebenarnya di satu sisi untuk menghalangi Taisu menjarah sumber daya alam Xuanyin, dan di sisi lain untuk membuat terobosan Xiaoyan. Bertarung adalah cara tercepat untuk berlatih. Sang ratu telah memberitahu Xiaoyan sejak dia datang ke alam Xuanyin. Pada saat ini, dengan perkembangan situasi pertempuran, keuntungan dari pasukan berkobar secara bertahap menurun. Ini karena monster Void Taisu terus-menerus mengisi ulang. Dalam situasi ini, tidak dapat dihindari bagi pasukan berkobar untuk kehilangan banyak korban. Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke medan perang yang jauh. Mereka para pasukan berkobar terus berjuang sampai mati terlepas dari hidup mereka. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Dia masih merasa bahwa penambahannya mungkin tidak akan banyak mengubah situasi perang. Xiaoyan sedikit mengernyit dan sedang memikirkan cara membantu tentara berkobar. Mata Xiaoyan beralih ke 4 monster void miliknya di belakang. Meskipun dia tidak tahu bagaimana mengesampingkan monster void ini, tetapi mereka bukanlah benda mati. Yang terpenting adalah setiap monster void mengandung energi yang agung. Tetapi sayangnya, Xiaoyan tidak bisa menggunakannya untuk mensuplai pasukan berkobar. Xiaoyan mengalihkan pandangannya pada 100 monster void Taisu. Jika mereka semua dapat dibawa ke dimensi reruntuhan spiritual di pagoda emas, maka pertempuran ini dapat dimenangkan. Tapi langkah ini juga tidak akan berhasil. Ini karena para pemimpin Taisu secara alami tidak akan membiarkannya begitu saja. Lagi pula, dapat dilihat bahwa para pemimpin Taisu sangat mementingkan monster void. Sambil berpikir, tatapan Xiaoyan sedikit menyempit. Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak dapat mengubah situasi pertempuran. Bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, tidak mungkin menjadi penyelamat. Pertempuran ini telah diatur oleh sang ratu sejak awal. Dia harus memiliki strategi untuk menghadapinya. Tetapi sekarang, tampaknya momentum pasukan berkobar dihancurkan oleh Taisu.
Jika dia kalah, mengapa dia terburu-buru pergi berperang? Mungkinkah sang ratu mempersiapkan pertempuran ini untukku? Ucap Xiaoyan, baru menyadarinya sekarang. Tentu saja pemikiran seperti ini terkesan melebih-lebihkan diri sendiri. Tapi itu sepenuhnya sejalan dengan gaya tindakan sang ratu. Xiaoyan menatap sang ratu, hanya untuk menyadari bahwa mata sang ratu juga terkunci padanya. Melihat tatapan sang ratu yang diberikan padanya, Xiaoyan sepertinya mengerti sesuatu. Tatapan itu seolah-olah menyuruh Xiaoyan untuk tidak takut. Sang ratu dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dan pada saat ini, Xiaoyan semakin yakin akan tebakannya. Pertempuran ini diatur oleh sang ratu untuknya. Yang dia inginkan adalah agar Xiaoyan mengalami pertempuran hidup dan mati secara langsung. Tentu saja yang paling penting adalah berharap Xiaoyan bisa menerobos ke alam leluhur dari dewa pertempuran. Pertempuran adalah cara tercepat untuk meningkatkan diri. Dari awal sampai sekarang, sang ratu sepertinya tidak berpartisipasi di dalamnya. Tetapi Xiaoyan tahu bahwa semuanya diatur secara diam-diam oleh sang ratu. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas. Karena sang ratu mempersiapkan pertemuan ini untuknya dengan segala cara, itu pasti sangat efektif dalam membantunya. Adapun Dewa Roh Kematian di sampingnya, dia sudah menghancurkan nomor 4. Setelah membunuh nomor 4, dia tidak berhenti, tetapi terus terbang ke tentara Taisu lainnya untuk melakukan pembantaian brutal. 417 nyawa, ucap Dewa Roh Kematian. Xiaoyan memandang Dewa Roh Kematian dan juga menyadari arti perang darinya. Tidak peduli apa lebih baik membunuh para Taisu ini sampai darah mengalir ke sungai. Karena ini masalahnya, mari kita lihat seberapa besar kekuatan yang dimiliki Taisu di alam Suanyin ini, ucap Xiaoyan sambil memegang penguasa Suan di tangannya. Kekejaman melintas di matanya. Sayap dewa hitam muncul di belakangnya, lalu sosoknya melesat dengan satu gerakan. Serangan sengit Xiaoyan menyapu setiap Taisu yang dia temui. Kebanyakan dari mereka adalah armor besi dewa palsu generasi pertama. Dan yang terkuat adalah generasi kedua. Hanya ada 2 kristal merah di dada mereka. Dan tingkat pertahanan armornya tidak terlalu kuat. Penguasa Suan Xiaoyan yang dibungkus nyala api langsung menghancurkan kepalanya. Xiaoyan secara sadar tidak menyerang kristal merah mereka. Sebaliknya dia mengambil armor dewa palsu setelah membunuhnya. Xiaoyan mondar-mandir dengan cara tercepat, membunuh satu Taisu yang dia temui pada satu waktu. Dalam sekejap, Xiaoyan membunuh puluhan orang Taisu di medan perang, sehingga gerakannya dengan cepat diikuti oleh pejuang Taisu yang lebih kuat. Oh, apakah aku akhirnya menjadi sasaran? Ucap Xiaoyan merasakan 5 angin bertiup dari segala arah. Jelas mereka berniat untuk membunuh Xiaoyan melalui pengepungan. Tetapi sosok Xiaoyan tidak berhenti. Dia bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat dan menghilang dalam pengejaran 5 orang tersebut. Tetapi ketika 5 orang itu bingung, salah satu dari kepala mereka tiba-tiba dihancurkan oleh benda keras. Terlihat penggaris besar yang diselimuti nyala api panas muncul di tubuh Taisu tanpa kepala. Melihat Xiaoyan juga mengenakan armor dewa palsu, sontak ekspres mereka berempat sedikit terkejut. Baru kemudian mereka menyadari bahwa Xiaoyan adalah orang yang baru saja mengalahkan nomor 3. Dia adalah musuh yang bisa menggunakan armor dewa palsu dan juga orang yang sudah mengalahkan komandan ketiga. Mundur, kita bukan lawan monster ini, teriak 4 orang itu seolah-olah sedang melihat hantu. Segera mereka melarikan diri ke segala arah. Xiaoyan mencibir, dia tidak mengejarnya. Ini karena pengejaran hanya akan membuang waktu ekstra. Xiaoyan terus pergi ke medan perang perbatasan, yang merupakan medan perang utama. Segera sosoknya melesat dengan penguasa Suan di tangannya. Aksi gila Xiaoyan secara alami jatuh di bawah tatapan para master Taisu yang berada di kejauhan. Xiaoyan tidak hanya membunuh para pejuang Taisu mereka, tetapi bahkan mengambil semua armor dewa palsunya dari orang-orang yang dia bunuh. Orang ini tampaknya sangat mengenal Taisu. Tidak peduli apakah kaisar wanita disingkirkan atau tidak, orang ini harus dibunuh lebih dulu, ucap komandan nomor 2 menatap Xiaoyan. Setelah nomor 2 berbicara, terlihat sesosok cantik perlahan terbang keluar dari benda raksasa persegi dan akhirnya mendarat di samping komandan Taisu nomor 2. Sosok ini memiliki rambut pirang dan dadanya mendorong armor dewa palsu menjadi 2 bola pir. Kamu baru saja kalah, ucap komandan Taisu nomor 2 menoleh untuk melihat sosok itu.
Jika Xiaoyan bisa melihat sosok cantik yang berdiri di samping nomor 2 saat ini, dia pasti akan terkejut. Itu karena sosok ini tidak lain adalah nomor 3 yang baru saja dikalahkan olehnya. Saat ini kulit nomor 3 lembab, rambut pirangnya sehalus sutra, dan dia terlihat seperti belum pernah berperang. Aku sudah tahu dari ingatan yang diberikan armor dewa palsu kepadaku. Orang itu sangat aneh. Aura yang terpancar dari permukaan hanyalah Dewa Do. Tapi di dalam pertempuran, dia tidak hanya memiliki tubuh keabadian fisik, tetapi juga memiliki kekuatan keabadian langkah ke-6. Aku bahkan tidak tahu apakah itu kekuatannya sendiri atau diperoleh melalui metode rahasia, ucap wanita Taisu nomor 3 berkata dengan wajah suram. Penampilannya, suaranya, dan semuanya persis sama dengan nomor 3 yang dikalahkan oleh Xiaoyan. Dia muncul kembali dengan sangat luar biasa, seolah-olah dia telah dibangkitkan. Tidak lama setelah nomor 3 muncul, nomor 4 yang dibunuh oleh Dewa Roh Kematian juga muncul. Dari benda raksasa persegi, matanya penuh dendam ketika menatap medan pertempuran kacau di kejauhan. Ini karena sampai mati, dia tidak punya ruang untuk melawan Dewa Roh Kematian. Sial, kekuatan pria perunggu itu setidaknya adalah langkah ke-9 dari keabadian Kaisar. Dia mengalahkan armor pemecah dewaku dengan satu pukulan, dan aku tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika dia terus membunuh seperti ini, situasinya akan semakin parah, ucap pria Taisu nomor 4. Apa yang kamu takutkan? Dia hanya memiliki satu kesempatan, sedangkan kita memiliki banyak kesempatan. Mereka bisa takut mati, tapi kita tidak pernah bisa mati. Sekarang daripada memikirkan bagaimana menghadapi kaisar wanita atau pria perunggunya itu, lebih baik untuk membunuh orang dengan armor dewa palsu dulu. Lihatlah bagaimana dia menyimpan semua armor dewa palsu dari para Taisu yang dia bunuh. Dia adalah ancaman terbesar. Perilaku semacam ini tidak dapat ditoleransi lagi. Tidak peduli apa momok ini harus disingkirkan terlebih dulu, ucap Komandan Taisu nomor 2. Matanya terpaku pada tubuh Xiaoyan. Tatapan semua orang terfokus pada Xiaoyan yang bertarung di medan perang. Xiaoyan di medan perang tidak memperhatikan tatapan mereka. Dia terus berjuang membunuh ratusan tentara elit Taisu. Pada saat yang sama, dia juga mengumpulkan ratusan armor dewa palsunya. Hanya saja, Xiaoyan tidak berharap bahwa tindakannya langsung membuat marah pemimpin Taisu. Sekarang Xiaoyan telah tiba di garis depan medan perang, dan pertempuran di sini bahkan lebih intens. Sementara Xiaoyan melihat sekelilingnya untuk mencari targetnya, pada saat ini dia bisa merasakan tatapan terkunci dari sekelilingnya. Segera lebih dari selusin sosok mengelilinginya dari semua sisi. Di antara mereka, bahkan ada beberapa prajurit Taisu dengan 3 kristal merah di dadanya. Ini adalah armor besi dewa palsu generasi ketiga. Nomor di lengannya setidaknya di bawah angka 100. Jelas mereka merupakan jajaran tentara elit top di antara prajurit Taisu. Selusin Taisu ini tidak percaya omong kosong dengan Xiaoyan. Mereka langsung menyerang dengan satu gerakan. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Saat ini dia hanya bergabung dengan klon Yuan Shen. Masih terlalu enggan untuk memadukan avatar Yonghye sekarang. Untungnya kehendakku dapat mengontrol pemisahan klon dan dewa. Jika tidak, aku menjadi bumerang begitu situasinya menjadi tak terkendali, ucap Xiaoyan berpikir dalam hatinya. Dia tidak akan mudah menggunakan klon Yonghye kecuali benar-benar diperlukan. Pada saat ini, menghadapi serangan menderu dari selusin pria Taisu di depannya, sayap dewa hitam mengepak dengan keras di punggung Xiaoyan. Sambil menghindar, sosoknya bolak-balik di antara lebih dari selusin orang. Selama penguasa Xuan diayunkan, akan ada jeritan melengking yang terdengar. Tentu saja Xiaoyan tidak bisa menghindari semua serangan deras dari selusin orang sekaligus. Tetapi bahkan jika serangan itu jatuh pada tubuh Xiaoyan, paling banyak Xiaoyan akan dipukul mundur. Dan kekuatan pertahanan yang menakutkan membuat selusin orang ini benar-benar merasa takjub. Orang ini mengenakan baju besi dewa palsu generasi ketiga. Meski begitu, tidak mungkin memiliki pertahanan yang kuat, ucap pria Taisu yang mengenakan armor dewa palsu generasi ketiga segera menyadari keanehan Xiaoyan. Matanya juga melihat guntur hitam yang menari-nari di tubuh Xiaoyan. Metode Xiaoyan jelas jauh lebih banyak daripada mereka yang hanya bisa menggunakan kekuatan keabadian armor dewa palsu. Xiaoyan menatap prajurit Taisu yang mengenakan baju besi dewa palsu generasi ketiga. Salah satu kristal merah
pada armor besi dewa palsu generasi ketiganya sendiri sudah rusak. Ini adalah kesempatan tepat untuk mengambil yang utuh dan menggantinya. Segera cahaya di mata Xiaoyan berputar dan cahaya seperti siang hari berkedip. "Yao Beng!" teriak Xiaoyan. Meskipun tidak mungkin untuk mengontrol musuh dengan kata-kata seperti Dewa Roh Kematian, tetapi efeknya serupa. Sementara mereka menjadi kosong untuk sesaat, Xiaoyan membentuk kepalan dengan 5 jarinya dan menghancurkan satu pelindung wajah pria Taisu. Nyala api hitam dari ujung jari Xiaoyan tenggelam ke tengah alis pria Taisu. Kemudian seluruh tubuh yang ada di dalam armor dewa palsu berubah menjadi abu terbang. Dan hanya menyisakan sepasang baju besi dewa palsu generasi ketiga yang tidak rusak. Saat Xiaoyan menyentuhnya dengan jari-jarinya, armor dewa tanpa pemilik itu naik di sepanjang jarinya. Armor dewa asli di tubuh Xiaoyan memudar. Lalu armor dewa baru muncul di dadanya dengan 3 kristal merah utuh. Singkatnya, selusin tentara Taisu lainnya juga tersingkir oleh Xiaoyan dalam beberapa saat. Mereka sama sekali bukan lawan Xiaoyan. Tetapi dengan berjalannya waktu, ada semakin banyak Taisu mengepungnya. Kali ini lebih dari 30 pejuang Taisu yang datang mengelilingi Xiaoyan. Meskipun begitu Xiaoyan tidak tersentak, selama dia masih bisa bertarung, dia akan melakukan yang terbaik untuk melawan. Namun ketika Xiaoyan siap berjuang, tiba-tiba saja terdengar teriakan dan raungan dari belakang. Xiaoyan menoleh hanya untuk melihat lebih dari selusin sosok bergegas ke arahnya, dan segera membubarkan sekitar 30 tentara Taisu yang mengepung Xiaoyan. Xiaoyan terkejut setelah melihat sosok-sosok ini dengan jelas. Baru kemudian dia menyadari bahwa mereka adalah pasukan berkobar milik sang ratu. "Semua orang akan membunuh bersamaku. Kita harus melindungi suami kecil yang mulia ratu," ucap suara itu. Xiaoyan baru saja akan menangkupkan tangannya untuk berterima kasih padanya. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, sontak saja dia ingin menyemburkan darah tua. Dengan senyum masam, Xiaoyan memanfaatkan situasi pertempuran yang terganggu dan segera menyerang dengan cara yang sangat menggelegar. Dalam sekejap, dia membunuh beberapa Taisu satu demi satu. Semua tentara berkobar di sekitarnya segera menatap Xiaoyan dengan takjub. "Bukankah kamu mengatakan dia adalah suami kecil sang ratu? Dari mana kamu mendapatkan gosip itu?" "Aku juga pernah mendengarnya, tapi sepertinya orang ini tidak lemah," ucap percakapan pribadi itu. "Dia memang memiliki kekuatan, tetapi dibandingkan dengan sang ratu, tingkat kekuatannya ini jauh dari menyamainya. Jadi berita itu seharusnya tidak dibenarkan," ucap beberapa orang itu berbisik satu sama lain. Mendengar ini, wajah Xiaoyan menjadi pucat pasi. "Biarkan aku memberitahumu. Bahkan jika kamu ingin membisikkan sesuatu, itu tidak perlu terlalu keras kan?" ucap Xiaoyan berkata dengan sedih. Tetapi Xiaoyan tidak marah dan tidak perlu marah. Meskipun dia agak enggan, sepertinya apa yang mereka katakan itu benar. "Ups, kamu mendengarku? Oke. Aku akan memberi hormat untuk suami kecil yang mulia ratu," ucap orang-orang itu berkata dengan wajah konyol. Xiaoyan tidak memperhatikan mereka. Dia terbang keluar dan terus bergabung dalam pertempuran. Melihat Xiaoyan yang menentukan dalam menyerang, banyak pasukan berkobar segera mengikutinya. Mereka terus mengikuti di belakang Xiaoyan dan bertarung dengan Xiaoyan melawan pasukan Taisu. Sebelum Xiaoyan menyadarinya, sudah ada ratusan tentara berkobar berkumpul di belakangnya. Pemandangan ini juga mengejutkan Xiaoyan. Tentu saja alasan mereka mengikutinya mungkin karena mereka mengenali identitas Xiaoyan, sehingga mereka bersedia membantunya demi sang ratu. Tapi kekuatan tempur Xiaoyan membuat beberapa orang yang masih meremehkannya perlahan berubah pikiran. Ini karena mereka menemukan bahwa Xiaoyan tidak hanya tampan, tetapi juga memiliki kekuatan menakjubkan. Sementara mereka semakin terpesona oleh penampilan Xiaoyan. Scene berganti di camp Taisu di sisi yang jauh. Nomor 3 dan nomor 4, kalian telah belajar dari masa lalu. Jangan pikirkan tentang pria perunggu untuk saat ini. Bunuh pria dengan armor dewa palsu lebih dulu. Kali ini, kalian berdua bisa bergandengan tangan untuk melawannya. Ingat, jika memungkinkan, tangkap dia hidup-hidup. Seharusnya ada banyak rahasia dalam dirinya, ucap Komandan Taisu nomor 2 berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Nomor 3 dan nomor 4 saling memandang setelah mendengar kata-kata itu dan mengangguk satu demi satu. Jika Xiaoyan tahu ini, dia pasti sangat tidak rela di dalam hatinya. Ini karena lawan kuat yang
Yang sedang mengintainya bukan lagi 1 lawan 1. Dengan tambahan dari nomor 4, bagaimana mungkin dia bisa menghadapinya? Jangan menunda lagi, segera buat pertarungan cepat, teriak komandan nomor 2 mendesak. Nomor 3 dan nomor 4 mengangguk serempak. Segera mereka berdua melangkah maju dengan telapak kaki mereka. Sayap dewa muncul di belakang mereka dan kemudian menyapu ke arah medan perang dengan suara angin yang bertiup. Ketika nomor 3 dan nomor 4 muncul, sekelompok pejuang Taisu segera mengikuti di belakang mereka. Jumlahnya 4-500. Gerakannya sangat besar, sehingga Xiaoyan juga segera menyadarinya. Mengikuti suara angin sepoi-sepoi ini, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang menjulang di kejauhan. Matanya langsung tertuju pada si pirang nomor 3 yang memiliki 2 tonjolan di dadanya. Menyadari bahwa wajah itu tidak lain adalah orang yang baru saja dia bunuh, sontak saja ekspresi Xiaoyan langsung berubah. Mungkinkah Taisu masih memiliki kemampuan untuk dibangkitkan? Ucap Xiaoyan diam-diam terkejut. Dia menyaksikan nomor 3 dan nomor 4 membawa sekelompok Taisu bergegas ke arahnya dan tidak bisa menahan sedikit cemberut. Pada saat ini, sosok kekar tiba-tiba muncul di samping Xiaoyan, memegang kapak besar lalu berjalan di depannya. Tampaknya mereka akan menyerang. Para prajurit berkobar, dengarkan perintahku, teriak sosok kekar itu. Dan kelihatannya dia merupakan seorang jenderal. Begitu suaranya jatuh, terlihat pasukan yang berkobar di sekelilingnya segera berkumpul. Jumlahnya tidak kalah dengan Taisu, bahkan lebih banyak lagi. Hanya saja kekuatan individu mereka masih lemah dibandingkan dengan setiap prajurit Taisu. Jika bukan keunggulan dalam jumlahnya, tidak mungkin untuk melawan para Taisu. Jenderal itu berkata lagi, masih taktik yang sama. Hancurkan satu persatu. Cobalah yang terbaik untuk melawan musuh bersama sebanyak mungkin. Jangan bertindak sendiri. Di mana Sang Jiang? Ucap jenderal itu segera berteriak memerintahkan. Setelah berbicara, terlihat seorang pria keluar dari belakang. Pria itu memegang tombak panjang dan memancarkan aura ganas. 2 Taisu yang datang ke sini seharusnya jenderal mereka. Kamu menangani yang di kiri dan aku menangani yang di kanan. Semuanya, bersiaplah, teriak jenderal berkapah itu segera membuat pengaturan. Setelah selesai berbicara, mata pria berkapak itu masih tertuju pada Xiaoyan. Pertempuran di sini mungkin membunuh orang. Pergilah ke belakang dan membantu yang lain, ucap jenderal itu. Arti dari kata-katanya sangat sederhana. Barisan depan bukan tempat di mana prajurit biasa berdiri. Xiaoyan mengangkat bahunya, tetapi dia tidak marah. Dia melihat ke arah nomor 3 dan nomor 4 yang mendekat. Xiaoyan memegang penguasa Suan di tangannya. Dia tidak mengikuti saran pria itu untuk menyingkir ke belakang, tetapi berdiri diam di tempat. Melihat orang-orang Taisu yang mendekat, jenderal itu tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit. Tentu saja melihat keseluruhan medan perang yang sangat luas ini. Medan perang di sini hanyalah puncak gunung es. Itu karena muatan terus berlanjut dan level perang ini adalah perang yang berlarut-larut. Xiaoyan tidak mundur. Dengan setiap gerakan tubuhnya, dia bergegas dengan sekelompok pasukan berkobar menuju tentara Taisu. Pria dengan kapak raksasa tidak punya waktu untuk memperhatikan Xiaoyan lagi. Ini karena musuh sudah semakin dekat. Segera aura di tubuhnya melonjak tanpa ditahan. Sosoknya melompat dan mengayunkan kapak besar di tangannya. Serangan itu langsung mengunci ke arah nomor 3 yang mengerutkan keningnya. Nomor 4, cari orang itu, ucap wanita Taisu nomor 3. Tetapi begitu dia menoleh, dia melihat bahwa nomor 4 sudah berperang melawan pria bertombak yang bernama Sajiang. Hal ini membuat nomor 3 mengerutkan keningnya. Dia harus menghadapi jenderal berkapak terlebih dahulu. Dan Xiaoyan melewati nomor 3 dan nomor 4 yang bertarung sengit dengan jenderal tentara berkobar. Melihat bahwa nomor 3 dan nomor 4 mengabaikannya, Xiaoyan terus membunuh tentara Taisu di medan perang. Dia masih mengambil armor besi dewa palsu dari orang yang dia bunuh dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya lagi. Melihat kemunculannya kembali nomor 3 yang jelas dikalahkan olehnya, Xiaoyan sudah memikirkannya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Taisu melakukannya, tapi kali ini gerakan Xiaoyan pasti menyentuh garis bawah mereka. Pada saat ini, tabrakan antara pria berkapak dengan wanita Taisu nomor 3 sangat sengit. Serangan dari kedua belah pihak mengandung kekuatan abadi yang agung. Tetapi masih jelas bahwa pria dengan kapak besar berada pada posisi yang kurang menguntungkan selama tabrakan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Dan di episode kali ini, pria Taisu nomor 3 dan nomor 4 hidup kembali guys. Waduh.
Oke, simak terus kelanjutannya. Dan bye-bye. Bye-bye.